Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan mengenai hal-hal penting mengenai materi morfologi. Di sini kami beranggotakan ada Dido Rifki, yang kedua ada Ios Pak Aryo, yang ketiga ada Risma, yang keempat ada saya sendiri, Sayuda, dan yang terakhir ada Vigia Dinda. Boleh next. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai morfologi. Yang satu, pengertian morfologi. Kedua, proses morfologi. Yang ketiga, proses pembentukan afiks. Yang keempat, ada proses pembentukan pengulangan. Yang terakhir, kami menjelaskan mengenai proses pembentukan pemajumukan. Pertama, akan dibacakan mengenai pengertian morfologi oleh Vigia Dinda. Silakan. Di materi pertama ada pengertian morfologi. Dalam kamus linguistik, Krida Laksana mengatakan bahwa morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya atau bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata yang yaitu morfem. Artinya, morfologi mempelajari gabungan dan dari beberapa morfem mencakup kata dan bagian-bagian kata seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata ganti, kata bilangan, kata sambung, dan kata depan. Sedangkan Arifin dan Junaya mengemukakan bahwa morfologi adalah ilmu bahasa tentang seluk-beluk bentuk kata atau struktur kata. Kata-kata biasanya muncul dalam rangkaian kalimat. Artinya morfologi sesuatu yang terikat pada kata dan kalimat. Next. Sebelumnya, sejalan dengan pendapatan di atas, Badudu dalam Selamat 2014 halaman 6 mengemukakan bahwa morfologi adalah ilmu bahasa yang membicarakan morfem dan bagaimana morfem itu dibentuk menjadi sebuah kata. Artinya, morfologi adalah ilmu bahasa yang membicarakan satuan terkecil dari kata hingga satuan terbesar. Selanjutnya ada proses morfologi. Proses morfologi adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan beberapa morfem. Kata berjalan dikatakan telah mengalami proses morfologis karena terdiri dari dua morfem atau disebut polimorfemis. Dalam morfologi terdapat proses afiksasi dan proses pengulangan dan proses pemajemukan komposisi. Jika diuraikan, kata berjalan terdiri dari morfem ber dan morfem jalan artinya berjalan. Contoh lain, kata menulis terdiri dari morfem men dan morfem tulis. Kata pembangunan terdiri dari morfem pen dan an dan morfem pembangun. Jika ditelaah lebih jauh lagi, kedua morfem yang membentuk kata tersebut mempunyai kedudukan dari fungsi yang berbeda. Salah satu sebagai penggabung dan satunya sebagai tempat penggabungan. Morfem ber, men, pen, dan an dikatakan sebagai morfem penggabung. Morfem sebagai tempat penggabungan biasanya disebut bentuk dasar. Penggabungan dua morfem tersebut menyebabkan perubahan arti dari kata dasarnya. Sebagai contoh, kata bajak jika digabung dengan morfem men menjadi kata membajak yang mempunyai arti melakukan suatu pekerjaan dengan alat bajak. Next. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ariel. Silakan, Ariel. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembentukan afiks. Afiksasi adalah bentuk atau morfem terikat yang dipakai untuk menurunkan kata menurut Alwi tahun 2003. Artinya afiksasi digunakan untuk proses penumbuhan afiks dari turunan kata. Pengertian lain, afiksasi adalah proses pembubuhan imbuhan pada suatu satuan, baik satuan itu berupa bentuk tunggal maupun bentuk kompleks untuk membentuk kata menurut Cahyono tahun 1995. Artinya, afiksasi sebagai pembubuhan kata bentuk tunggal seperti maupun kompleks. Contohnya berbaju, menemukan, ditemukan, dan jawaban. Selanjutnya, afiksasi adalah proses pembubuhan afiks pada bentuk dasar yang meliputi imbuhan awal atau prefiks.
imbuhan tengah atau disebut infiks, imbuhan akhir atau sufiks, maupun imbuhan terbelah yaitu konfiks. Afiks yakni prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks adalah bentuk-bentuk linguistik terikat yang tidak memiliki makna leksikal dan tidak dapat berdiri sendiri. Afiks akan bermakna apabila ditambahkan pada bentuk akar, dasar, dan pangkal untuk menurunkan bentuk-bentuk kata-kata kompleks. Ya, afiks dibedakan menjadi 4, yaitu prefiks, prefiks afiks yang dibubuhkan di kiri bentuk dasar prefiks ber, me, per, di, ter, se, dan ke. Infiks yaitu yang kedua ada infiks, yaitu afiks yang dibubuhkan di tengah kata biasanya pada suku awal yaitu L, M, dan R. Yang ketiga ada sufiks, yaitu afiks yang dibubuhkan di kanan bentuk dasar yang sufiks yang contohnya kan, i, an, dan nya. Yang keempat ada konfiks, yaitu afiks yang dibubuhkan di kiri dan kanan bentuk dasar secara bersamaan dengan konfiks. Konfiks ini meliputi kean, beran, pean, peran, dan senya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma. Baik, yang selanjutnya itu ada tentang jenis-jenis afiks. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, afiks terdiri dari terbagi menjadi 4, yaitu prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Yang pertama ada prefiks. Prefiks atau awalan yaitu afiks yang letaknya ada di depan kata dasar atau sebelum kata dasar. Menurut Mulyono, prefiks yaitu imbuhan yang melekat pada awal kata dasar. Artinya, ada unsur awal yang terdapat pada kata atau sebelum kata dasar. Prefiks terbagi menjadi prefiks man, prefiks ber, prefiks di, prefiks ter, prefiks pen, prefiks pe, prefiks se, prefiks per, dan prefiks ke. Contoh dari prefiks yaitu men. Prefiks men ditambah kata dasar bantu menjadi membantu. Contoh dari prefiks ber yaitu awalan ber ditambah dengan kata dasar main menjadi bermain. Yang selanjutnya ada tentang infiks. Infiks yaitu afiks yang diletakkan di dalam bentuk infiks yaitu afiks yang diletakkan di dalam bentuk kata dasar. Infiks dalam bahasa Indonesia sudah tidak produktif lagi, artinya yaitu tidak digunakan untuk membentuk kata-kata baru. Bentuk infiks dalam bahasa Indonesia terdiri dari L, dan M. Contohnya, infiks L pada kata dasar tunjuk menjadi telunjuk. Infiks R pada kata dasar gigi menjadi gerigi. Fungsi infiks yaitu untuk membentuk kata benda. Jenis afiks yang ketiga yaitu sufiks. Sufiks merupakan afiks yang diletakkan di belakang bentuk kata dasar. Jumlah sufiks dalam bahasa Indonesia terbatas dan hanya ada pada kata kan, an, i, dan nya. Contoh sufiks kan. Kata dasar tulis ditambah dengan sufiks kan menjadi tuliskan. Yang jenis afiks yang terakhir yaitu konfiks. Konfiks adalah afiks yang terdiri dari dua unsur, yaitu di depan dan di belakang kata dasar. Dalam bahasa Indonesia, konfiks terbagi menjadi kean, penan, peran, beran, dan senya. Contoh konfiks dalam bahasa Indonesia. Konfiks pen yang diletakkan di awal, ditambah dengan kata dasar rawat, ditambah lagi dengan konfiks an yang ada di akhir kata menjadi membentuk kata dasar baru yaitu perawatan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dido. Baik, selanjutnya proses pembentukan pengulangan atau reduplikasi. Krida Laksana mengatakan bahwa reduplikasi adalah proses dan hasil pengulangan satuan bahasa sebagai alat fonologis atau gramatikal, misalnya rumah-rumah dan bolak-balik. Artinya reduplikasi adalah hasil dari pengulangan bentuk dasar. Dapat disimpulkan bahwa proses reduplikasi adalah proses pembentukan kata dengan cara mengulang kata dasarnya secara sebagian maupun seluruhan, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Seperti yang sudah dikatakan pada pengertian reduplikasi di atas, berdasarkan cara mengolah bentuk dasarnya, pengulangan dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama pengulangan seluruh. Pengulangan seluruh ialah mengulang seluruh bentuk dasar tanpa adanya perubahan fonem maupun kombinasi dengan proses afiks. Contohnya, sepeda menjadi sepeda-sepeda, buku menjadi buku-buku. Yang kedua, pengulangan sebagian. Pengulangan sebagian adalah mengulang sebagian dari bentuk dasarnya tanpa adanya perubahan fonem. Contohnya, perlahan menjadi perlahan-lahan, berkata menjadi berkata-kata. Next. Yang ketiga ada pengulangan yang berkombinasi dengan penumbuhan afiks. Pengulangan yang terjadi bersama-sama dengan proses pembubuhan afiks dan bersama-sama mendukung arti satu arti. Contohnya, rumah ditambah pengulangan menjadi rumah-rumahan. Orang ditambah pengulangan menjadi orang-orangan. Yang keempat, pengulangan dengan perubahan fonem. Pengulangan dalam perubahan fonem adalah perubahan bentuk dasar dengan disertai perubahan fonem. Contohnya, gerak menjadi gerak-gerik, sayur menjadi sayur-mayur. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Sayuda. Selanjutnya saya akan menambahkan mengenai jenis-jenis reduplikasi. Yang pertama, reduplikasi morfemis, yaitu reduplikasi morfemis dapat diperinci menjadi reduplikasi penuh dan reduplikasi parsial. Reduplikasi penuh yaitu mengulang seluruh bentuk atau dasar kata, sedangkan reduplikasi parsial yaitu mengulang sebagian bentuk atau berdasarkan untuk menghasilkan bentuk baru. Contoh di sini reduplikasi penuh yaitu dari kata anak-anak. Yang kedua ada contoh reduplikasi parsial yang diambil dari kata dedaunan. Selanjutnya mengenai reduplikasi sematis. Reduplikasi sematis ini adalah pengulangan arti melalui penggabungan dua bentuk yang mengandung arti yang bersinonim. Atau dapat kita contohkan mengenai kata cerdik pandai atau arif atau bijaksana. Next. Yang selanjutnya mengenai pengertian proses pembentukan pemajemukan. Kata pemajemukan ialah dua kata atau lebih yang menjadi satu dengan erat sekali dan menunjuk atau menimbulkan suatu pengertian baru. Proses pemajemukan ini adalah peristiwa penggabungan dua morfem dasar atau lebih secara padu dan menimbulkan arti yang relatif baru. Contoh di sini yaitu kamar tidur, buku tulis, atau keras kepala. Artinya, proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan bentuk dasar yang satu dengan bentuk dasar yang lain sehingga menghasilkan kata majemuk, dan kata majemuk yang terbentuk itu memiliki makna baru yang menyimpang dari makna konvensionalnya. Ada ciri-ciri kata majemuk. Yang pertama, salah satu atau semua unsurnya berupa pokok kata. Maksudnya di sini ialah istilah pokok kata ialah suatu satuan gramatik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tuturan biasa dan secara gramatik tidak memiliki sifat bebas yang dapat dijadikan bentuk dasar bagi suatu kata. Misalnya kata juang, temu, lomba, tempur, tahan,
dan masih banyak lagi. Satuan gramatik yang unsurnya berupa kata dan pokok kata atau kata semua berdasarkan ciri ini merupakan kata majemuk. Unsur yang berupa kata dan pokok kata, misalnya kolam renang, pasukan tempur, barisan tempur, dan masih banyak contoh lainnya. Dan untuk kata majemuk yang terdiri dari pokok kata semua, misalnya terima kasih, lomba lari, lomba rias, lomba nyanyi, dan sebagainya. Yang kedua, ada unsur-unsurnya tidak mungkin dipisahkan atau tidak mungkin diubah strukturnya. Maksudnya di sini misalnya ia menjadi kaki tangan musuh. Contoh lainnya, ia menjadi kaki dan tangan musuh. Kaki dan tangannya sudah tidak ada artinya. Dari kalimat di atas terlihat bahwa kaki tangan merupakan kata majemuk karena kedua unsurnya tidak mungkin dipisahkan. Contoh lainnya, satuan anak buah berbeda dengan anak orang, sekalipun unsur yang sama, berupa kata nominal semua. Yang ketiga, ada salah satu atau semua unsurnya berupa morfem unik. Maksudnya di sini morfem unik yaitu morfem yang hanya mampu berkombinasi dengan satu satuan tertentu. Ada beberapa kata majemuk yang salah satunya dari unsur berupa morfem unik, misalnya simpang siur. Kata majemuk ini terdiri dari unsur simpang yang bukan merupakan morfem. Morfem unik karena di samping simpang siur terdapat pula kata menyimpang, persimpangan, simpang lima, dan unsur siur yang merupakan morfem unik karena satuan ini tidak dapat berkombinasi dengan satuan lain kecuali simpang. Contoh lainnya sunyi, senyap, gelap gulita, terang benderang dengan senyap gulia, dan benderung sebagai morfem unik. Next. Oke, sekian dari materi yang kami jelaskan, mulai dari pertama yaitu tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya semuanya. Jadi dapat disimpulkan yaitu morfologi adalah ilmu bahasa yang membicarakan morfem dan bagaimana morfem itu dibentuk menjadi sebuah kata. Artinya morfologi adalah ilmu bahasa yang membicarakan satuan terkecil dari kata sehingga satuan terbesar. Selain itu, Soehardi mengungkapkan bahwa morfologi adalah kajian bahasa dari bentuk kata. Objek kajian morfologi ada dua, yaitu kajian terbesarnya adalah kata dan kajian terkecilnya adalah morfem, atau bisa disebut bebas dan terikat. Penggolongan morfem bebas adalah semua bentuk dari kata dasar, sedangkan yang termasuk morfem terikat adalah semua bentuk afiks dan kata hubung, kata depan, atau sebagainya. Terima kasih atas perhatian yang kita jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari kita semua. Saya sebagai moderator akan menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.